Oh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita mulai pembelajaran kita dalam mata kuliah manajemen risiko ya. Manajemen risiko kita upayakan bisa sampai 3 pertemuan ya, 3 pertemuan. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan melalui online yang media lain ya, media lain. Tapi untuk hari ini kita mulai dengan Zoom ya, link Zoom ya. Karena ini adalah istilahnya mata kuliah dadakan ya, SKS sistem kebut semalam ya. Ya kalian sudah tahu lah ya kan, saya pertemuan 1 dan sampai 3 ini kita mulai dengan konsep risiko ya. Apa itu konsep risiko? Kemudian ada istilah enterprise risk management (RRM). Kemudian ada arsitektur manajemen risiko. Baik, kita mulai. Apa itu manajemen risiko ya? Artinya kita hidup di dunia ini pasti mempunyai atau akan mengalami risiko-risiko ya. Kecelakaan, meninggal dunia, dan sebagainya ya. Tentunya kita dalam hal ini harus memiliki konsep bagaimana supaya risiko yang akan terjadi itu bisa diminimalisir ya. Tidak terlalu parah ya. Kalau di perusahaan yang penting adalah risiko pembiayaan ya, risiko biaya atau risiko target yang tidak tercapai ya. Jadi tetap sistem manajemen ada plan A, plan B, plan C ya. Supaya apa? Tujuan yang akan diharapkan itu dapat tercapai dan risiko itu bisa diminimalisir. Jadi manajemen risiko itu merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan agar tercapainya efektivitas dan efisiensi ya, yang lebih tinggi. Karena itu perlu terlebih dahulu dipahami tentang konsep-konsep yang dapat memberikan makna cakupan yang luas dalam rangka memahami proses manajemen risiko. Definisi risiko adalah suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Ada beberapa definisi risiko ya. Risiko adalah kans kerugian. Artinya ada risiko kita atau perusahaan itu akan menderita kerugian. Itu bahasa istilahnya adalah risk is the chance of loss. Kemudian ada risiko karena kemungkinan, baru kemungkinan. Kemungkinan kerugian, possibility of loss. Kemudian ada istilah lagi risiko tentang ketidakpastian. Ketidakpastian ini 2 tahun ke depan gitu apa yang akan terjadi ya. Risk is uncertainty ya. Ada lagi risiko karena hasil aktualnya tidak sesuai dengan seperti yang diharapkan. Jadi ini adalah beberapa definisi risiko yang ada di manajemen risiko ya. Jadi ilmu manajemen itu terdegradasi ya. Dari awalnya adalah ilmu ekonomi, kemudian ada ilmu manajemen, dan beberapa manajemen itu akhirnya terdegradasi dengan sub-sub ya. Ada manajemen sumber daya, manajemen personalia. Nah, salah satunya ini adalah manajemen risiko ya, manajemen risiko. Bentuk risiko ada risiko objektif, ada risiko subjektif. Ya. Artinya betul-betul variasi yang relatif
Jadi objektif karena kerugian, ya. Jadi risiko di dalam perusahaan karena menderita kerugian. Tetapi ada juga risiko subjektif. Nah, itulah ketidakpastian, ya. Adanya ketidakpastian. Kemudian setelah kita memahami risiko itu, tentunya pasti akan ada apa yang akan mengintai kita apabila terjadi risiko itu, ya. Bahaya. Nah, mungkin kalau kerugian bisa terjadi kehilangan aset, ya, kehilangan popularitas, ya, tidak disenangi orang dan sebagainya. Itu membahayakan bagi suatu perusahaan, ya, apabila menderita kerugian atau kehilangan. Kemudian ada kondisi yang membuat atau meningkatkan kesempatan. Ada 4 tipe utama risiko. Pertama, risiko fisik, ya. Moral sama moral sama ini mungkin, ya. Hukum, ya. Risiko hukum, ya. Risiko fisik atau physical hazard itu kondisi fisik yang meningkatkan kesempatan akan kerugian kehilangan, ya. Jadi kita karena sudah mengalami kerugian, maka berdampak kepada fisik kita, ya. Kemudian ada moral kita juga, ya. Akhirnya risiko moral, ya, moral hazard istilahnya sekarang, ya, moral hazard, ya. Itu adalah ketidakjujuran atau tabiat yang cacat dalam diri seseorang, ya. Ada risiko hukum, ya, legal hazard, ya. Jadi seringkali mungkin di dalam berinteraksi ternyata legalitas perjanjiannya tidak pas, ya. Sehingga akhirnya akan menemui risiko yang bisa digugat orang karena problem kita, ya. Oke, ini karena sudah saya share, ini tidak saya kategori risiko, ya. Ada risiko murni, spekulatif, ya. Ini tidak saya jelaskan. Kemudian fundamental, ya. Kemudian ada risiko partikularis, ya. Kamu bisa baca di slide yang saya share, ya. Ada risiko perusahaan, ya, enterprise risk namanya, ya. Kemudian ada risiko strategis, kemudian ada juga risiko operasional dan risiko keuangan. Sebenarnya yang paling membahayakan di dalam suatu perusahaan adalah apabila risiko keuangan, ya. Karena mungkin salah manajemen, salah mengantisipasi ramalan problem bagaimana ekspansi ke depan, ya. Salah prediksi, ya. Salah prediksi itu mengakibatkan terjadinya risiko keuangan, ya. Jadi bagaimana, artinya begini, sebenarnya setelah perusahaan itu menjalani usahanya dengan planning dan actuating-nya, ya, pastilah di tengah perjalanan itu perusahaan akan hitung-hitung, ya. Pastilah akan ada muncul laporan, ya. Nah, ternyata nanti di ujung proses ini akan terjadi kerugian. Nah, udah pasti itu mungkin, ya. Apalagi perusahaan kemarin, ya, karena COVID, ya. Kan kita COVID ini nggak menyangka akan terjadi, ya. Jadi perusahaan yang sudah memplanning bagus, terus prosesnya juga sudah jelas, tetapi akhirnya karena COVID ini, sehingga apa yang direncanakan, apa yang masuk dalam aktivitasnya itu ujungnya merugi, ya, merugi. Karena pasti orang tidak akan membeli barangnya lagi, ya kan? Karena orang tidak punya uang untuk membeli, sehingga stuck di situ. Nah, ini pasti akan ujungnya pasti akan mengalami kerugian. Nah, makanya berapa besar kerugiannya? Berapa besar kerugiannya? Sekian misalnya, kan. Nah, maka akhirnya bagaimana risiko, misalnya pada ujungnya nanti risiko kerugian itu misalnya akan mencapai
500 juta misalnya, ya. Rugi 500 juta. Gimana nih mau menggaji karyawan, membayar biaya operasional, ya, listrik dan sebagainya, ya. Nah, tentunya akan dicari solusi bagaimana supaya resiko keuangan itu bisa diminimalisir, ya. Tidaklah sampai 500 juta, mungkin bisa diminimalisir dengan efisiensi, efektivitas, sehingga akhirnya ruginya menjadi 200 juta misalnya di ujung. Kira-kira begitulah gambaran daripada manajemen risiko. Artinya setiap usaha, ya kita aja hidup pasti ada risikonya, ya. Apalagi perusahaan, ya. Tentunya akhirnya risiko itu harus betul-betul dikaji, ya, dikaji. Ini adalah risiko-risiko, ada namanya risiko pribadi, ya. Nah, ini risiko pribadi ini seperti katanya risiko kematian dini, ya, tiba-tiba meninggal suaminya atau meninggal ayahnya. Tentunya kan sebagai kepala keluarga yang menopang hidup, ya, keluarganya itu sendiri, apabila suami atau ayah meninggal, tentunya akan mengalami kegoncangan, ya, terutama dalam pendapatan. Nah, jadi itu risiko kematian dini, kemudian risiko pendapatan tidak cukup, sudah disiapkan pensiunnya, ya, tetapi setelah dihitung ternyata uang pensiun yang disiapkan itu tidak cukup. Kemudian tiba-tiba stroke, ya, kesehatan yang buruk, tiba-tiba kena PHK, ya. Nah, itu adalah merupakan risiko yang dialami oleh pribadi-pribadi, ya, pribadi-pribadi. Itulah kira-kira gambaran daripada manajemen risiko, ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi yang apabila mengalami kemungkinan yang tidak tepat, ya, atau tidak mencapai tujuan, itulah dinamakan risiko. Makanya perlu ada manajemen risiko, bagaimana mengatur atau planning supaya risiko yang terjadi itu tidak terlalu besar, tidak terlalu berdampak, artinya diminimalisir. Makanya seorang manajer itu dia harus mempunyai skill sebagai risk leader, namanya risk leader. Artinya dia punya kemampuan untuk menanggulangi apabila terjadinya risiko. Kita lanjut ke pertemuan kedua, namanya Enterprise Risk Management, IRM. Yaitu suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen. Jadi ini adalah tugas daripada manajemen, ya. Board of Director atau personal lain yang ditugasin sebagai risk leader di suatu organisasi. Jadi ini menerapkan dengan setting strategi, ya, mencakup organisasi keseluruhan, didesain, mengidentifikasi kajian dan potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, bisa mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, ya. Biasanya ada istilah COSO Enterprise Risk Management, ya, Integrated Framework, ya, dan sebagainya, ya. Jadi Enterprise Risk Management itu adalah maksudnya bahwasan manajemen atau pihak manajerial atau pihak pemilik usaha harus mempunyai konsep di dalam menangani risiko, ya. Jadi itu merupakan tugas daripada direksi, tugas dari bagian risk management, ya. Nah, sekarang di perbankan itu kan ada risk management, ya, staff risk management misalnya, kan, atau kepala divisi risk management, ya. Karena itulah risiko orang tidak membayar, risiko nasabahnya atau nasabahnya lari dan sebagainya, ya, tidak ada kemampuan membayar, itu kan termasuk risiko yang harus diminimalisir oleh perbankan, ya, perbankan.
Perbankan itu riskan sekali masalah risiko ini ya, riskan ya dengan masalah risiko. Makanya perlu ada suatu apa istilahnya divisi ya, atau suatu ya divisi lah yang diketuai oleh direksi di dalam menangani kejadian apabila terjadi risiko usaha, risiko keuangan dan sebagainya. Makanya kalau di istilah perusahaan itu namanya Enterprise Risk Management, IRM. Ini adalah gambar ya, gambar tentang kotak ya, satu kotak yang saling berhubungan ya. COSO namanya ya, COSO Enterprise Risk Management. Artinya ini harus dilakukan oleh direksi ya. Ada strateginya apa, operasionalnya apa apabila terjadi risiko, reportnya bagaimana ya, compliance-nya bagaimana ya. Nah, semuanya itu harus terhubung ya, terhubung supaya lengkap agenda daripada untuk manajemen risiko itu ya. Adapun elemen manajemen risiko organisasi ada namanya prasarana manajemen, kemudian ada prasarana lunak keras, kemudian pasti akan ada perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Ini dalam mengatur risiko manajemen. Baik, ini saya lanjutkan ya. Artinya kalian bisa membacanya nanti. Ini adalah beberapa penilaian tentang risiko akhir ya, risiko akhir. Kemudian kita masuk ke, nah ini mencepat aja nih, kita masuk ke pertemuan ketiga ya, arsitektur manajemen risiko ya. Sesuai dengan ISO 310 ya, 31.000 ya. ISO 31.000 adalah panduan penerapan risiko yang terdiri dari 3 elemen prinsip ya. 3 elemen. Ada prinsip, ada kerangka kerja ya. Kemudian ada proses. Ya. Jadi prinsip manajemen risiko adalah dasar praktek atau filosofi manajemen risiko ya. Kerangka kerjanya adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Ya. Jadi prosesnya ini adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. Ya. Saling terkait. Ya. Baik, kita lanjut. ISO 31.000 tahun 2018. Sekarang ada ISO yang 2019 ya, pembaruan. Itu cuman ada penekanan saja untuk tujuan risiko ya. Sebenarnya adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai ya. Jadi bisa diwujudkan untuk meningkatkan kinerja. Jadi sudah dapat gambaran akan terjadi risiko, maka apa solusinya? Harus meningkatkan kinerja. Kemudian mendorong inovasi ya. Karena kalau ini terus berjalan maka risikonya rugi. Apa jalan keluarnya? Apa inovasinya? Kemudian pencapaian sasaran ya. Harus ada pencapaian sasaran. Jadi manajemen risiko itu bagian dari tata kelola dan harus terintegrasi di dalam proses organisasi ya. Penerapan manajemen risiko itu memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak serta keterlibatan aktif dari semua anggota. Kira-kira begitulah tiga pertemuan ya hari ini. Kira-kira ada yang mau bertanya?